Gue tuh kadang suka ngeliat ya, algoritma di YouTube, TikTok, Instagram, semua sosial media yang isinya video-video pendek gitu. Dan gue cuma bisa mikir, seriusan ini yang lo tonton? Kayak literally yang lewat di feed gue itu kebanyakan drama receh, adu domba, saling nyinyir, atau konten-konten yang totally nggak mutu sama sekali. Dan yang bikin gue geleng-geleng kepala, viewsnya itu gila-gilaan, jutaan, belasan juta. Sedangkan konten yang isinya edukasi, yang actually bikin otak lo mikir, atau insightful gitu, viewnya kadang cuma ribuan. Ini tuh ada apa sih sama selera tontonan kolektif kita? Jangan-jangan emang otak kita tuh udah setback jauh banget kali ya? Atau emang kita tuh udah nyaman banget di zona comfort yang gak perlu mikir? Oke, tapi seriously nih, kita perlu ngobrolin ini. Lo pernah nggak sih literally mikir kenapa sih konten-konten yang low quality, yang isinya cuma konflik, saling menyalahkan, atau bahkan yang provokatif, dan nggak ada esensinya sama sekali, justru yang paling banyak engagementnya di Indonesia? Nggak cuma YouTube, tapi di TikTok, Facebook, Instagram, semuanya basically sama. Poinnya gini guys, konten yang isinya drama itu inherently menarik buat otak kita. Kenapa? Karena manusia itu wired banget sama yang namanya konflik dan emosi. Ketika ada keributan, ada ketegangan, dopamin kita tuh literally naik. Kita jadi penasaran, kita jadi stay lebih lama. Algoritma sosial media tuh cerdas, dia tahu banget apa yang bikin lo betah. Kalau lo engage sama konten yang bikin emosi, ya itu yang bakal dia feed terus ke lo. It's a loop. Dan unfortunately ini jadi semacam siklus setan. Konten creator melihat, oh drama laku, adu domba laku, konten yang bikin emosi laku. Jadi mereka bakal push terus konten kayak gitu demi views, demi monetization. Mereka ngejar quantity daripada quality. Which is kinda sad. Problemnya ini bukan cuma soal kita doang yang nonton. Anak-anak kecil zaman sekarang itu literally bisa akses semua konten ini tanpa filter yang cukup. Mereka ngeliat orang dewasa berantem, saling nyinyir, nyebarin hate speech, dan mereka bisa ngira itu normal. That's the real issue. Kalau mindset tontonan kita itu terus-terusan yang nggak mutu, yang cuma nyari keributan, apa impactnya ke critical thinking kita, ke empati kita, ke cara kita menyelesaikan masalah? Jangan-jangan itu yang bikin kita sebagai masyarakat jadi lebih gampang terpancing emosi, gampang percaya hoax, dan gampang banget terpecah belah. Karena kita terbiasa dengan vibe yang isinya cuma drama dan nyinyiran di sosial media. Jadi, at the end of the day, ini bukan cuma soal selera tontonan personally lo doang. Ini soal mindset kolektif kita sebagai bangsa. Mau dibawa kemana arah edukasi dan entertainment kita kalau yang booming itu-itu aja? Apakah kita mau terus-terusan cuma disuguhi drama yang bikin otak kita nggak perlu mikir? Atau kita mau mulai demand konten yang actually bisa bikin kita lebih cerdas, lebih aware, dan lebih positif? Sometimes kita perlu reflect lagi. Apa yang kita konsumsi di screen kita, itu literally yang membentuk mindset dan perspektif kita. Jadi choose wisely, karena at the end of the day, hidup lo itu 100% milik lo. Sampai jumpa di video selanjutnya.